Halo teman-teman tanam duit semuanya, selamat sore. Hari ini hari Senin tanggal 16 Maret 2020 jam 14:55. Ya. Berita yang sangat mengejutkan datang dari negara Paman Sam tadi malam ya, bahwa US Fed Reserve menurunkan bunga sebesar 100 basis point atau 1%. Ini hal yang sangat mengejutkan, tetapi tentunya ini sudah sangat dipertimbangkan oleh US Fed. Nah, kira-kira impact-nya apa terhadap Indonesia? Kejadian seperti ini pernah juga terjadi di tahun 2008-2009, di mana pada saat itu terjadi krisis global di dunia keuangan di Amerika Serikat ya, yang melanda imbasnya sampai ke seluruh dunia. Nah, kita dengar nanti ulasannya bersama saya, Muhammad Hanif, dan Ferry Latuhin dari Tanam Duit. Ceritanya menarik banget nih, Fer. 100 basis point in one time. Pernah 2008, Fed juga menurunkan, tapi nggak sampai 100 basis. Sampai 75 basis di satu kali aja. Kali event. Berarti ini sangat urgent banget ya, dan dilihat ini penting banget oleh US Fed. Ya, ada kesamaan ya antara krisis tahun 2008-2009 dengan krisis corona ini. Kesamaannya adalah tight liquidity. Ya, di market ini likuiditas sangat ketat sekali ya, sampai harga sekarang juga seperti itu ya? Sekarang begitu ya kan, terutama kalau ngomong financial market tuh di repo market ya. Kalau sampai gagal bayar karena tidak ada likuiditas, tentu akan mengembet kemana-mana ya. Nah, makanya the Fed ready selain menurunkan suku bunga sampai 100 basis point yang notabene sekarang adalah zero ya, sampai 0,25%, itu peanuts lah ya, masuk zero. The Fed juga ready untuk melakukan quantitative easing. Ya, artinya quantitative easing adalah dia akan memompa likuiditas lagi, berupa uang tentunya, membeli treasury sehingga uang mengalir lagi. Itu kalau nggak salah besarannya yang saya perkirakan adalah sekitar 1,5 triliun US dollar. Oh, besar banget, Fer. Sangat besar sekali, karena kembali lagi kali ini krisis corona walaupun mungkin short lived ya, tidak panjang ya, karena kan yang namanya corona itu sama seperti kayak penyakit lain ya, virus lain ada dari nol nanjak ke peaknya kemudian turun lagi. Itu terjadi in the past ya, mau MERS, mau SARS, mau virus-virus yang lain selalu seperti itu, short lived. Tapi di dalam short lived ini itu likuiditas juga matters, karena apa? Yang terjadi adalah bahwa bukan cuma produksi aja yang stop, tapi juga demandnya, ya kan? Orang kan nggak bisa traveling, nggak bisa hotel, nggak bisa tourism, nggak bisa belanja bahkan ya, semua jadi ini double shock deh ya, demand shock and supply shock, ya kan ya. Sehingga the Fed mau tidak mau di cornering atau terpojokkan untuk ya mau nggak mau whatever the cost is, dia harus menginjeksi likuiditas ke ekonomi, otherwise collapse gitu kan ya. Nah, sekarang biasanya dengan kebijakan the Fed yang udah all out itu seolah-olah buat market merupakan at least merupakan painkiller, ya pembunuh sakit lah, rasa sakit ya. Jadi nggak sakit lagi walaupun sakit, tapi kalau ada painkiller kan ya nggak sakit lagi ya. Nah, biasanya market rebound, dan itu udah didahului pada hari Jumat kalau nggak salah oleh Dow Jones ya, yang kembali hiking 9,7% kalau nggak salah ya, atau 9,3% saya lupa ya, di Jumat lalu ya. Nah, itu pun udah diantisipasi hampir 10% hampir 10% ya kan, setelah drop 10% ya kan, naik lagi 10% ya, dengan berita bahwa mau nggak mau market udah bahkan the Fed itu sekarang digiring oleh market ya. Jadi the Fed mau nggak mau ngikutin kemauan market sekarang. Dia tahu marketnya pasti perlu gua ya kan. Jadi mau nggak mau ikutin kemauan market. Oke, fine ya kan. Artinya apa? Painkiller udah ada tersedia. Nah, cuman bedanya dengan kita yang ini hari tadi Pak Hanif katakan malah hampir jatuh 5% ini hari. Hari ini. Itu pure karena memang corona ini baru mulai picking up ya di Indonesia ya. Baru ya starting, kan baru starting nih ya kan, berita-berita bahkan pemerintah kembali lagi di cornering harus lockdown ya kan. Terus terutama DKI Jakarta bagaimana Anies sudah mengambil measurement ya, misalnya LRT lah ya, MRT lah ya kan, transportasi umum dibatasin segala macam. Intinya apa? Market takut kalau ini nanti umpamanya out of hand ya kan, tambah menjadi-jadi, pasti kena ekonomi kita ya kan. Kenapa pemerintah juga tidak mau melakukan lockdown? Pertama, sulit dilakukan untuk Indonesia.
Yang kedua, kalau sampai dipaksakan lockdown, terutama kepada pabrik-pabrik atau kantor-kantor, ini impact ekonomi sangat luar biasa, Bos. Jadi makanya bagus Bukan hanya ekonomi tapi sosial juga sosial juga. Makanya bagus pemerintah pusat mengatakan ya kalian terserah mau kerja di rumah atau mau bagaimana terserah ya kan, artinya tidak ada binding ya larangan bahwa kamu harus tutup gitu loh ya kan, sebab kalau kamu harus tutup seperti di Wuhan ya bubarlah ekonomi kita ya. Jadi memang mau nggak mau harus kita ambil keseimbangan optimum policy, yaitu seperti yang dikatakan oleh pemerintah mulai hari ini sekolah di rumah, online learning ya, e-learning. Nah, kantor-kantor juga kalau bisa juga kerja dari rumah, pegawainya memang memungkinkan gitu loh ya. Ini memang udah satu-satunya polisi yang paling optimal gitu loh. Tapi tetap market selalu dihadapkan kepada psychological factor. Ya, ini sekarang nih pagi-pagi, padahal kalau kita lihat dari eksternal sana, The Fed menurunkan suku bunga plus mau injecting itu positif seharusnya ya. Dan saya kira juga Dow Jones akan menanggapinya positif ya along the way ini ya nanti minggu ke depan. Tapi kita kembali lagi, overwhelmingly itu ketakutan yang tadi corona kita dalam domestik ya. Ya kan itu apalagi ada anggota kabinet yang kemarin apalagi ada anggota kabinet kalau nggak salah Budi Karya ya dan segala macam. Tapi sebetulnya juga itu kan kayak Perdana Menteri Kanada istrinya juga kena ya kan, Iran Inggris kena, Inggris juga Menteri Kesehatannya wakilnya kena, semuanya. Sepertinya there is not something new ya. Tapi kembali lagi yang namanya market itu ada dua. Pertama, pada saat volatility begini kita tahu yang paling dominan adalah faktor psikologis, ya kan? Nah, ya, baru nanti yang kedua fundamental. Tapi pada saat semua faktor psikologis ini hilang, mulai orang melirik fundamental. This is too cheap, man. Ya kan, seperti gitu-gitulah ya. Nah, sekarang kalau ini kita banyak udah terima pertanyaan ya dari nasabah-nasabah tanam duit, baik melalui WhatsApp ataupun juga yang nelpon gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, saya punya reksadana saham, apa yang harus saya lakukan? Satu itu, nanti dulu ya. Satu itu. Terus yang kedua, sekarang ini udah di bottomnya atau enggak? Apakah saatnya sekarang saya masuk atau masih akan nyungsep gitu? Good question. Nah, sekarang kalau punya reksadana saham, Anda harus ingat yang namanya bermain saham atau reksadana saham itu selalu view-nya long term. Ya kan, selalu 3 tahun, bahkan seperti orang-orang seperti Warren Buffett bahkan 20 tahun, 30 tahun ya kalau main saham ya. Nah, kalau umpamanya Anda punya long term horizon, you don't have to worry menurut saya ya, nggak usah takut. Malah kalau ditanya apakah ini saatnya buy atau sell, kalau menurut saya indeks dengan di atas 4.000 lebih sedikit begini ya saatnya buy. Kalau menurut saya, karena apa? Kembali lagi yang menekan ini kan tidak ada masalah, nggak ada keluar economic numbers ini hari, tapi drop. Artinya apa? Itu kan psikologis, ya kan? Jadi tidak fundamental gitu lah ya. Kecuali keluar economic numbers yang shocking the market, dan saya nggak berani advice. Ini bakal panjang. Misalnya inflasi meledak, cadangan devisa habis misalnya ya. Waduh, kelihatan ekonomi pertumbuhannya drop sampai 5. Nah, dan itu saya bilang lebih baik jangan. Nah, tapi ini nggak ada berita apa-apa dari numbers gitu loh ya. Cuman karena berita wah sekarang mau di lockdown ya kan, Jakarta udah parah ya kan, bla 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 ya. Itu psikologis gitu loh. Jadi bisa dibilang bahwa sekarang ini saatnya untuk bisa mempertimbangkan membeli. Tapi pertanyaannya adalah gimana kalau saya beli terus tiba-tiba turun lagi? Beli lagi. Nah, kalau orang udah nggak punya uangnya, hold it ya. Hold it, karena gini. Jadi harus bersabar ya. Kembali lagi, yang namanya horizon investasi di dalam saham itu biasanya more than 3 years. Bahkan more than 5 years ya. Sebab apa? Sebab kembali lagi, kalau riding volatility, nggak ada orang bisa riding volatility tiap hari, Bos. Ya kan, ini like gambling ya, like tossing a coin ya. It depends on your luck. Ya kan, kalau lagi-lagi indeks naik ya misalnya ya, you are lucky, tapi bisa juga you get burned. Nah, jadi kembali lagi, dan itu secara saintifik pun udah dibuktikan bahwa dalam jangka pendek daily volatility itu random walk ya. Jadi artinya apa? Dia bisa ke bawah, dia bisa ke atas ya kan, segala nggak bisa, you cannot beat the market gitu lah. Nah, cuman kita ngakalinnya namanya investasi saham dan perusahaan sih basically saham itu kan sebetulnya perpetuity, surat utang perpetuity yang tidak dikembalikan ya. Artinya apa? Sampai itu perusahaan going concern masih tetap hidup dan masih jalan gitu lah. You get dividend kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau bermain reksadana saham, kembali lagi dengan kondisi market seperti ini yang
mana sebetulnya turunnya hampir 5% ini tidak ada economic numbers yang drive down, ya tapi karena psikologis faktor, ya sampai kapan masa tiap hari panik orang kan nggak mungkin. Ya, someday kan orang akan bilang oke, oh virus udah mulai declining, it is time to buy. Kalau menurut saya gitu. Tapi kembali lagi investment horizonnya harus at least 1 tahun ke depan lah ya dengan kayak begini. Kalau bilang besok bagaimana ya I don't know. Gitu. Karena ya harga saham sebetulnya kan adalah harga-harga persepsi. Exactly. Si A persepsinya naik, si B persepsinya turun. Exactly. Ya kan? Masing-masing dari ratusan ribuan orang itu punya persepsinya sendiri-sendiri. Exactly. Itu yang membuat harganya jadi bisa volatile. Sangat volatile. Dan selalu harga itu ada dipicu oleh situasi tertentu. Exactly. Dan sifatnya bisa sentimen. Exactly. Selalu dia begitu ada berita itu direspons dengan harga saham naik atau harga saham turun. Betul. Padahal itu belum tentu benar 100%. Belum tentu benar. Saya masih yakin banget ya kalau kita ngomong masalah fundamental, sekarang ini memang tidak matters. Sekarang yang matters adalah faktor psikologis. Ya kan ketakutan tadi, fear. Ya ingat, market is driven by fear and greed. Ya, makanya selalu dia overshooting ya. Overshooting ke atas jadinya bubble, ya kan? Overshooting ke bawah, undershooting ya jadinya bear. Seperti sekarang ya kan ya, selalu gitu, market selalu volatility-nya overshooting gitu kan. Nah sekarang ini pas lagi di bawah kalau menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya kalau ditanya apakah ini time to buy atau time to sell, kalau menurut saya sih time to buy kalau ada likuiditas ya kan. Unless kalau misalnya Anda mengambil short katakanlah main margin ya, dan dipanggil call margin nggak bisa top up ya kan. Dan itu for sale gitu loh ya. Itu bukan investor sebetulnya. Itu sebetulnya gambler, ya trader gitu lah. Nah kalau benar-benar investment sekarang ini, saya masih berani yakin, suppose indeks jatuh ke 4.500 misalnya, ya kan ya, saya masih berani yakin sebetulnya begitu coronavirus ini selesai, this is over, itu ke 6.000 aja cepat bos, dan itu 30% loh, you can imagine, mungkin 1 tahun lah, 30% 1 tahun yang hidup di mana, ya kan, di based on fundamental ya, dan kita pernah 6.700, betul ya, jadi bukan sesuatu yang baru kalau ke 6.000 gitu loh. Kalau dia bisa di atas 6.000 udah luar biasa banget. Luar biasa, beli 4.500, you jual 6.000 itu 30% bos. Iya, 1.500 bagi 4.500. Exactly, 33%. Ya kan? Tapi memang kembali lagi, you buy today, you go to sleep. Jangan dipikirin gitu. Karena jangan kan pikirin 3 bulan, exactly, setahun. Karena kan time horizonnya kan 1%. Bahkan filosofinya Warren Buffett, dia bilang apa? Kalau saya beli saham ini hari, saya pengen market tuh besok tutup. Gitu loh. Ya kan? Sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun gitu ya. Dia cuma perlu market itu buka untuk settle transaksinya aja. Bisa dia beli atau pada saat itu dia jual. Udah bisa Exactly. Jadi dia memang udah ada ancang-ancang. Oke, I buy Coca-Cola misalnya ya kan. Oke, I buy today ya kan. Kira-kira Coca-Cola growth-nya so much and so much, agak ada dividend so much. Setelah 5 tahun very so much. Udah set. Di tengah jalan mau ngapain aja, I don't care gitu loh ya. Kan itu planning ya semuanya ya. Jadi sama juga kepada teman-teman terutama yang baru belajar investasi, jangan khawatir. Tergantung sebetulnya bukan hanya yang baru, Fer. Yang lama juga, nggak usah khawatir. Sebab apa? Tergantung horizon investasi Anda. Kalau Anda mau jadi day trader, ya Anda gambling. Tapi saya yakin banget, ini psikologis faktor begitu overwhelming nih. Sampai market begitu buka udah hampir 5% drop sekarang. Ya kan? Ini nggak ada numbers ekonomi yang keluar loh. Ya kan? Ya, nggak ada reason kalau dibilang ini fundamentally memang jatuh. Tidak, psychologically yang drive down. Make sense. Gitu loh. Oke. Kayaknya cukup ya, jelas ya. Jadi kesimpulannya ini udah overwhelming ya. Jadi udah kebablasan sebetulnya penurunan harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia. Saya sendiri yakin ya kan, kalau ngomong soal peaknya corona ini ya, Juni itu udah cooling down. Pasti, percaya sama saya. Ya kan hitung-hitungan ya. Secara ya kan, literasi matematiknya juga Juni seharusnya dengan baseline skenario ya. Itu Juni udah cooling down. Cina 2 bulan selesai, bos. Ya kan sekarang Cina udah roda ekonomi udah jalan lagi. Ya kan tinggal negara lain ini memang ketinggalan virusnya baru sampai di sana. Tapi kalau Cina bisa, kenapa negara lain nggak bisa? Itu kan copy paste aja, ya kan? Jadi saya yakin banget juga itu dari 4.500. Mungkin kemungkinan probability ya, ke 6.000 itu nggak nyampe setahun. Jadi upside-nya lebih besar potensinya dibanding downside-nya gitu loh.
Jadi my recommendation, ingat loh, rekomendasi itu nggak binding ya. Artinya begini, based on numbers and figures and the history, saya berani bilang, I buy today with expectation bahwa less than 1 year, at most 1 tahun, indeks 6.000 and I make money 33%. Oke, jelas. Ya? Baiklah teman-teman semua, cukup jelas ya penjelasan dari Ferry. Itulah perbincangan kita sore hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan panik, tetap lihat atau waspada berkaitan dengan pergerakan harga saham. Juga tetap waspada dengan perkembangan virus corona yang ada di Indonesia. Jangan panik, ya. Dan sekarang saatnya untuk mengambil distance, ya. Ada jarak antara kita dengan orang-orang yang biasa kita ketemu. Usahakan untuk tidak sering-sering ke mall, ya. Kalau bisa jangan pernah, kecuali kalau hanya untuk yang penting-penting aja. Dan setelah itu perbanyak aja tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Apalagi sekarang zamannya udah zaman digital. Semuanya udah makin banyak yang bisa dikerjakan dari rumah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Muhammad Hanif, Ferry Latuihin dari Tanam Duit undur diri. Selamat sore, ciao.